Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dikabarkan tidak akan menjual Davide Fratesi pada musim panas 2024 ini, meskipun AS Roma menunjukkan ketertarikan pada gelandang Italia berusia 24 tahun tersebut. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa Nerazzurri menutup pintu kemungkinan penjualan Fratesi ke Roma. Fratesi kini telah memperkuat Inter selama 1 musim penuh sejak kepindahannya pada musim panas lalu. Dia lebih sering tampil sebagai pemain pengganti karena ia berada di belakang gelandang top seperti Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, dan Hakan Calhanoglu dalam urutan kekuasaan di lini tengah Inter. Namun ketika tampil, Fratesi mampu memberikan pengaruh pada permainan tim. Dia terkadang juga menjadi pembeda, termasuk ketika mencetak gol penentu kemenangan Inter di masa injury time melawan Hellas Verona dan Udinese. Fratesi sendiri hanya ingin bertahan di Inter meski masih berstatus sebagai pemain cadangan. Pemain berusia 24 tahun itu yakin bisa mendapat tempat reguler di starting 11 Inter pada musim depan. Terlebih lagi, dengan banyaknya pertandingan pada musim depan, berarti akan lebih besar peluang bagi Fratesi untuk membuktikan dirinya. Begitu juga dengan fakta bahwa Mkhitaryan akan berusia 36 tahun pada musim depan. Roma berharap dapat memanfaatkan kurangnya menit bermain Fratesi di musim debutnya bersama Inter. Giallorossi tengah mencari gelandang baru dan pelatih Daniele De Rossi menginginkan tipe gelandang seperti Fratesi yang bisa memainkan peran box to box. Namun minat tersebut mendapat tanggapan negatif dari Inter dan Fratesi. Nerazzurri bahkan tidak akan mempertimbangkan tawaran sebesar 45 juta euro untuk kesepakatan mantan gelandang Sassuolo tersebut. Nicolo Barella diklaim telah menandatangani kontrak baru dengan Inter dan akan diumumkan secara resmi dalam kurun waktu sepekan ini. Kontrak gelandang internasional Italia itu saat ini dengan Inter berakhir pada Juni 2026. Namun ia telah sepakat menambah masa tinggalnya di Stadio Giuseppe Meazza hingga Juni 2026. Menurut laporan Corriere dello Sport dan Sport Mediaset, bahwa sang juara Serie A akan mengonfirmasi kesepakatan baru sang pemain dalam pekan ini sebelum debut timnas Italia di Euro 2024. Gajinya akan naik dari 5 juta euro bersih per tahun menjadi 6,5 juta euro per tahun plus bonus yang mudah dicapai, sehingga gajinya bakal bertambah menjadi 7 juta euro bersih per tahun. Ini berarti akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A pada 2024-2025, mengalahkan rekan setimnya Alessandro Bastoni yang saat ini mengantongi 5,5 juta euro bersih per tahun. Inter sebenarnya sudah merencanakan pengumuman tersebut lebih awal, namun putra keempat Barella, Romeo, lahir pada pekan lalu, sehingga Nerazzurri menunda perilisan pernyataan resmi tersebut. Inter Milan akan mengumumkan perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez setelah ajang Copa America. Corriere melaporkan bahwa Inter dan Martinez menyepakati kesepakatan hingga akhir Juni 2029. Hal ini akan membuat gaji kapten naik menjadi sekitar 9 juta euro bersih per musim. Lalu akan ada tambahan signifikan yang bisa membuat pendapatan Martinez menjadi 2 digit. Jumlah itu adalah jumlah yang bisa diberikan Inter dengan mempertimbangkan situasi keuangan mereka. Tidak ada lagi keraguan atau ambiguitas. Ini adalah masalah kapan, bukan apakah Martinez akan memperpanjang kontraknya. Namun menurut Corriere, hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Berbeda dengan Nicolo Barella yang kontrak barunya harus diumumkan sebelum Euro.
Martinez akan terlebih dahulu fokus ke Copa America sebelum menandatangani kontrak baru. Genoa dikabarkan hanya ingin menjual kipernya Josep Martinez secara tunai sebesar 20 juta euro di musim panas 2024 ini. Inter Milan belakangan santer dikabarkan serius ingin merekrut penjaga gawang asal Spanyol itu sebagai pelapis sekaligus pewaris bagi Yann Sommer. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahkan mengklaim kemarin bahwa perwakilan Nerazzurri telah bertemu dengan Genoa untuk membahas kemungkinan perekrutan Martinez. Namun klub Liguria itu menginginkan setidaknya 20 juta euro untuk transfer Martinez. Selain itu, Genoa tidak tertarik pada kesepakatan pertukaran pemain plus uang tunai. Ada nama baru untuk lini serang Inter menjelang musim depan. Corriere dello Sport telah memberikan nama baru, Federico Bonazzoli, yang juga masuk daftar pertimbangan manajemen Nerazzurri untuk didatangkan pada bursa transfer mendatang. Jika semua terserah pada Inzaghi, maka Marko Arnautovic akan bertahan di Inter. Meski dia kesulitan menemukan performa terbaiknya kembali di lapangan, dan satu hal yang membuatnya sangat dicintai karena pengaruh luar biasa dirinya di ruang ganti. Faktanya, Inter kekurangan pemain yang dihasilkan dari tim akademi klub. Hanya Federico Di Marco dan Raffaele Di Gennaro yang sekarang berada dalam daftar klub. Oleh karenanya, beberapa hari terakhir banyak nama alumnus tim Primavera dikaitkan. Sebuah tim hanya boleh mendaftar 23 pemain, boleh lebih dari jumlah tersebut jika pemain tersebut menghabiskan setidaknya 3 tahun di sektor pemuda tim. Oleh karena itu, pemain seperti Lorenzo Pirola, Andrea Pinamonti, Zino van Heusden, dan terbaru Bonazzoli dikaitkan kembali ke Inter. Sampai saat ini masih belum ada apapun yang dilakukan klub, pembicaraan informal telah dimulai, dan Bonazzoli dianggap lebih realistis secara angka jika didatangkan dibandingkan Pinamonti. Klub Turki Fenerbahce siap merekrut penyerang Joaquin Correa yang akan tersingkir dari skuad Inter musim panas ini. Menurut berita yang dirilis oleh Postasi, Correa sudah memberikan persetujuannya untuk pindah ke Fenerbahce. Pemain berusia 29 tahun itu yakin dengan proyek di bawah asuhan Mourinho. Dirilis Postasi melaporkan bahwa Correa akan siap menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun yang berisi opsi kontrak ketiga dengan Fenerbahce. Namun catatan otot tersebut, raksasa Turki masih harus mencapai kesepakatan dengan Inter. Nerazzurri menginginkan sekitar 10 juta euro untuk menjual Correa. Jumlah itulah yang akan dibayar Marseille untuk pemain Argentina itu seandainya mereka mengontraknya sesuai opsi pembelian mereka. Sementara itu dirilis Postasi melaporkan Fenerbahce berharap bisa membayar sekitar 5 juta euro plus biaya tambahan. BP Marotta kembali mencoba mendatangkan striker asal Argentina Paulo Dybala pada bursa transfer musim panas ini. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Tansredi Palmieri bahwa Marotta akan tergoda untuk membayar klausul 20 juta euro kepada Paulo Dybala, striker Roma yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2025. Pemain asal Argentina itu mungkin masih kecewa oleh kenyataan bahwa ia telah hampir merapat ke Inter, namun pada akhirnya gagal pada tahun 2022 silam. Tetapi Marotta tergoda untuk mencoba segala cara. Beberapa minggu ke depan akan menjadi hari yang menentukan.